Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya dan rekan saya Alikan Gura yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita soal sepatu di sepak bola. Karena kalau yang minggu lalu kita ngebahas soal siaran televisi. Episode kali ini kita akan ngebahas soal sepatu. Sepatu ini merupakan salah satu bagian paling penting kan di sepak bola ya. Ditambah terdapat perbedaan nih antara sepatu biasa sama sepatu untuk sepak bola lapangan besar gitu. Yang jadi pertanyaan ini adalah apakah sepatu sepak bola ini sudah berbentuk kayak yang kita kenal ya? Apakah udah kayak gitu dari dulu atau gimana? Silakan Erika. Nah ini sepatu ini sebenarnya awalnya justru sebagai pelengkap saja. Cuma pelengkap. Yang mana sepak bola kan ya tadi mau kita asalnya di Inggris atau di Cina gitu ya. Pasti awalnya bukan olahraga profesional seperti sekarang. Yang dimainkan sesuka hati aja. Betul, hiburan. Jadi ya tidak pakai sepatu pun mungkin tidak apa-apa. Sampai pembuat aturan menetapkan penggunaan jersey sebagai kewajiban. Yang mana atasan masa udah formal, masa ke bawah enggak. Masa nggak pakai celana. Dan celananya dong kakinya kan jersey doang. Iya. Nah, waktu itu akhir abad ke-19 baik pria maupun perempuan memainkan sepak bola dengan bot berbahan kulit. Jadi mungkin emang belum seperti sekarang tapi udah ada aturan resminya. Betul. Kalau di sepak bola harus menggunakan sepatu yang khusus. Iya, kalau sekarang kan bot-botnya dipakai buat nyerang pemerintah. Itu buat sosial media beda lagi dong. Nah, sepatu ini merupakan sepatu yang sama biasa digunakan ketika sebenarnya beraktivitas atau bekerja. Jadi ya nggak ada bedanya waktu itu untuk beraktivitas sama untuk dimainkan di sepak bola. Benar. Itu kan digunakan untuk bekerja ya, untuk bekerja. Kalau waktu itu kerjanya ada nggak sih yang kerjanya ini nendang rakyat? Wah, sepatu bot ini khas ya. Kalau di kita, aduh. Nah sayangnya ini kan ada satu kelemahan nih dari penggunaan sepatu kalau buat berbahan kulit ya. Yang pertama itu karena sepak bola di Inggris, cuaca di Inggris ini tuh nggak kayak di kita Kak, yang negara tropis banyak matahari gitu. Biasanya dia sering dingin dan sering hujan. Dampaknya penggunaan bot berbahan kulit ini jadi berat. Iya, kebayang. Berat karena sering terendam lumpur biasanya. Apalagi kalau lumpurnya lumpur lapindo. Wah, kali itu mah tenggelam bersama kehidupannya. Wah itu bebannya ya. Nah selain itu sol bagian bawahnya juga licin. Padahal dia nginjek air, bukan nginjek uang suap. Wah, pelicin. Aduh. Nah, waktu itu akhirnya digunakanlah penggunaan si pool di sepatu sepak bola. Pool ya? Nah, pertemuan pertama nih di Football Association pada tahun 1886. Yang mana harus membicarakan aturan yang sebelumnya emang belum teratur rapi lah, masih tercerai-berai. Si aturan ini kemudian disebarkan ke seluruh penjuru negeri sebagai aturan resmi sepak bola di bawah ya FA tadi. Nah, si aturan tersebut juga menyetujui penggunaan sepatu sebagai kewajiban. Jadi ya udah mengatur ya tentang jalannya pertandingan, kelengkapan si pemain juga diresmikan di sini. Waktu itu peraturan pertamanya si FA ini melarang pemasangan paku yang menonjol keluar pada bagian sol. Serem juga sih. Bayangkan walaupun intensinya tidak menyerang orang, tapi tetap aja kalau lagi main kena itu kan mengerikan. Kecuali waktu itu si paku tadi dilapisi kulit sebenarnya sehingga tidak berbahaya bagi pemain lain. Jadi ya tujuan awalnya mungkin emang untuk kepentingan tadi tidak licin segala macam. Cuma kalau misalnya bahannya berbahaya kan bahaya juga untuk pemain. Makanya kalau ada kondisi tertentu lah pada si pool ini. Jadi sebenarnya Kak, si penggunaan pool ini udah diperkenalkan sejak 1886. Yaitu ada dari Alice Patent Boot Studs yang mengiklankan sepatu mereka dengan mengklaim kalau pesepak bola yang pakai pool itu bisa memberikan peningkatan yang luar biasa tingginya gitu dibanding dengan yang nggak pakai pool. Pool juga membuat si sepak bola ini bisa dimainkan di berbagai cuaca. Yang tadi kondisi lapangannya. Jadi kalau misalnya lapangannya licin, nggak terlalu licin. Gitu. Nah, FA sendiri baru memperbolehkan penggunaan pool tahun 1891. Tapi ada syaratnya nih, pool ini harus terbuat dari kulit dan panjangnya nggak lebih dari setengah inci. Jadi jangan panjang-panjang banget. Iya, itu jadi dia kayak sepatu hak tinggi ya. Kalau misalnya poolnya tinggi ya. Nah, waktu itu juga cara memakai sepatunya unik. Karena waktu itu sejumlah pabrik mulai fokus membuat sepatu khusus sepak bola. Karena ya tadi beda dengan yang digunakan saat beraktivitas. Waktu itu sepatu sepak bolanya berkulit tebal yang terbentang dari atas ankle. Sampai sini ya, panjang. Sementara di bagian kaki depan terbuat dari kulit
kulit yang dikeraskan. Nah, waktu itu alasannya karena pemula kan menendang dengan kaki depan, alih-alih dengan punggung kaki. Dipancol. Gitu. Ya, makanya ini keras. Harus ya. keras, Iya. betul. Berdasarkan The Encyclopedia of British Football, banyak pemain yang membeli sepatu dengan size yang lebih kecil, Kak. Aduh. Kalau di kita kan size-nya lebih gede ya justru ya. Kalau kata orang tua adalah entar juga ada kaos kaki. Iya. Jadi ngepas. Nah, kenapa lebih kecil? Karena mereka pakai nih, itu kan udah sempit. Terus mereka mencelupkannya ke air panas. Waduh, selama ribet setengah ya. jam. Tujuannya biar bahan sepatunya ngembang, lalu ngebentuk ke kaki mereka. Jadi menyesuaikan. Menyesuaikan sama kaki. Nah, ini juga dikonfirmasi oleh pemain amatir top waktu itu, Kak. Namanya FNS Crick. Dalam bukunya Association Football yang menganjurkan hal yang sama. Jadi si Crick ini bilang kalau kamu habis beli sepatu bola, beli ukuran kecil, terus kamu rendem selama setengah jam, habis itu dikeringin, nanti sepatunya jadi enak. Gitu. Ribet lah ya. Nah, waktu itu berlanjut pada era sepatu bola modern. Pada tahun 1920-an nih ada kakak beradik dari Jerman, Betul. Adolf dan Rudolf Dassler, bukan yang kuis itu ya. Ini menciptakan model sepatu yang mirip seperti yang kita temui sekarang gitu, yang udah modern. Bahannya adalah kulit dengan pul berbahan baja. Wah, baja ringan bukan? Wah, kebayang dong kalau baja ringan berat banget. Nah, sepatu ini didesain lebih ringan dengan tinggi sepatu yang lebih pendek. Nggak tinggi-tinggi banget nggak tingginya yang ya. tadi ke atas ya. Nah, si model ini punya tali yang bisa tergantung pada jenis punya tali yang bisa diganti tergantung pada jenis lapangannya. Waktu itu si pertengahan 1950-an Adidas memperkenalkan sepatu dengan pul yang bahkan bisa diganti antara karet atau plastik untuk cuaca yang berbeda. Jadi makin ini bisa diganti ya. benar, kesini teknologi sepatunya juga makin berkembang gitu. Lagi. Nah, sepatu sepak bola modern saat ini biasanya tuh ya lebih ringan dan ini ya pendek, sama aja kayak sepatu kita biasa. sekarang ya. Desain ini tuh sempat mendapatkan kritik, Kak. Wah, oke. Karena kenapa dulu ininya panjang? Karena biar engkelnya nggak gampang cedera gitu. Sementara kalau sekarang yang pendek, engkelnya lebih ke expose kan ya. Jadi kalau misalnya kena tabrakan bisa cedera. Nah, tapi pemain top ini lebih merasa kalau sepatu kayak kita kayak gini tuh justru membuat lebih paling nyaman ya. paling nyaman karena lebih lentur, lebih elastis. Hasilnya adalah mereka bisa berlari lebih cepat dan juga mendapatkan feeling yang lebih ketika mengontrol bola gitu. Kayak lebih gak pakai sepatu mungkin. Ya, lebih makin ringan kan ya. Nah, berlanjut ke soal warna nih. Awalnya sih sepatu sepak bola ini hanya berwarna hitam atau warna kulit gitu. Nah, namun Kulit siapa? Kulit beda-beda nih. Kita kan beragam ya. Kan kulit domba warna putih gitu kan. Iya, mungkin kulit yang waktu itu mayoritas. Yang mana kulit orang? Kulit hewan lah. Iya, kulit hewan lah. Nah, namun pada 1970-an mulai dibuat eksperimen dengan berbagai warna dan bahan. Waktu itu revolusinya naik ketika Adidas mengenalkan produk Predator. Ini ada khususnya kan? Alien versi Predator. Jadi ada gimbalnya sepatunya Predator. Nah, si Adidas ini mengklaim kalau kekuatan serta putaran bola meningkat setelah bahan sepatunya diubah sama seperti bahan pegangan raket tenis. Jadi si Adidas ini emang mengembangkan teknologi sepatunya makin kesini makin canggih lah. Jadi dari segi warna sama segi bahan juga udah lebih maju. Lebih maju lagi. Sering berjalannya waktu, Kak, teknologi bermunculan. Misalnya, ketika Nike membuat sepatu T90 laser untuk Wayne Rooney. Ini kayak Terminator ya, jenis sepatunya. Ya. Kan T90 laser mungkin dibikinnya pakai laser. Dan ini pilihan yang baik. Karena kalau laser itu dianggap emang lebih rapi, Kak, kalau kita sunat. Aduh, mau ngomongin bentuknya aneh sebenarnya. Jadi mereka ini bahkan menggunakan kamera dengan 1000 fps untuk menangkap pergerakannya Rooney gitu. Jadi nantinya si Nike ini bakal ngukur gimana kakinya Rooney lari, ngumpan dan juga menembak. Jadi pembuatannya udah ada uji coba dari pemainnya sendiri. Iya, bahkan pakai laser gitu. Nah, dengan teknologi yang dimiliki Nike itu sebenarnya bisa meningkatkan area yang mempengaruhi si kaki pemain nanti bisa mempengaruhi arah bola, putaran serta kekuatan tendangannya sendiri. Jadi ya pada akhirnya si sepatu T90 laser ini diklaim Nike teknologi lebih kuat dengan arah bola yang lebih konsisten. Jadi ya kalau dulu mah sebagai pelengkap, sekarang mah bahkan bisa membantu gaya bermain. Performasi pemainnya juga gitu. Wah, keren banget ya kayak. Apalagi kalau sekarang kan banyak sepatu-sepatu merek lokal yang juga diklaim sama bagusnya lah. Speknya gak kalah sama yang luar. Meskipun sepatu luar juga teknologinya ya emang gila-gila ya, lebih ringan, lebih kuat, bahkan bisa dibilang lebih akurat. Betul. Asal belinya yang ori.
Iya. Kalau misalnya jadi kenapa jadi bahas sepatu saya, kalau Anda masih beli di online shop dengan gratis ongkir mah jangan berharap lah. Aduh, ya itu tadi pembahasan kita di segmen pertama. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola Untuk Anda. mantap.